Hai guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film cuy. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Amin. Masih lanjut di Donghua Battle Truck The Heaven, dan kali ini Mimin bahas episode 4. Ya udah, setelah disubrek, di like dan di share, kita gaskeun masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan hancurnya formasi besar Sekte Yunlan dan kemunculan penjaga rahasia Xiaoyan. Yap, ia bernama Ling Ying. Tetua Yunleng yang melihat itu, ia merasa sangat dihinakan. Bahkan, ia berani menantang orang yang ikut campur dalam masalahnya ini. Dan ketika Ling Ying sudah menunjukkan diri, Tetua Yunleng pun meminta ia untuk tidak ikut campur dalam urusannya, maka Sekte Yunlan akan menyambut dirinya. Namun Ling Ying diperintahkan oleh orang lain untuk membawa Xiaoyan, si pria kecil ini, dengan keadaan no minus dan tidak tergores sedikit pun. Dan seketika Xiaoyan pun mengingat kejadian sewaktu Ling Ying menyerangnya tempo hari yang lalu, yang ternyata Ling Ying tidak berniat membunuhnya dan sekarang ia akan membantunya. Widih, mantap cuy. Di lain sisi, kakek Pama dan Jia Xingtian beranggapan kalau Ling Ying berada di tingkat Dou Huang bintang 7 dan itu tidak memungkinkan Tetua Yunleng untuk melawannya. Masih dalam keadaan tertekan, Tetua Yunleng pun memohon si Ling Ying untuk tidak ikut campur karena meskipun ia tak mengenalnya, tapi menyinggung Sekte Yunlan miliknya bukanlah langkah yang tepat. Sambil tertawa dengan entengnya, Ling Ying mengatakan Sekte Yunlan sangat luar biasa, tapi itu hanyalah kekuatan kelas 2 di benua Douji. Lalu ia membicarakan tentang perjuangan mati-matian Yun Potian untuk mendapatkan reputasi sekte waktu itu, yang takutnya akan dihancurkan oleh kalian. Tak terima disebut seperti itu, Tetua Yunleng pun marah-marah gak jelas cuy. Lalu setelah itu, ia pun mengeluarkan kekuatan gabungan yang lebih keren dari sebelumnya. Di sisi lain, Yanran pun menyesali perbuatannya waktu itu. Jika halnya saat itu tidak terjadi, maka kejadian ini mungkin bisa dihindari. Lalu Tetua Yunleng yang sedang membentuk sesuatu kekuatan, apaan ya itu? Itu lah, sambil berkata kepada mereka agar tinggal di sini selamanya. Seperti biasanya, si Ling Ying dengan santuinya, ia ingin melihat siapa yang berani menyentuh sehelai saja rambut Xiaoyan. Maka pertempuran pun dimulai. Yap, hanya dengan satu napas, Tetua Yunleng dibuat rungkad cuy. Lalu kemudian, Tetua Yunleng berkata kalau ini pertama kalinya Sekte Yunlan dipermalukan. Dan jika membiarkan mereka semua pergi, maka mau ditaruh di mana wajah Sekte ini. Lalu tiba-tiba, ia mengeluarkan sebuah suling dangdut miliknya. Dan di arah lain, terlihat Yun Yun yang masih mengejar sesosok kabut hitam, tiba-tiba terhenti dan berkata,
kembali ke pertarungan. Sesudahnya Yunlang meniupkan suling dangdutnya, bumi pun tergetar. Dan Hai Bodong pun merasakan kalau orang tua itu benar-benar belum mati. Siapa nih? Di sana ia menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa apa yang dikhawatirkan kali ini ialah Master Sekte Yunlan sebelumnya yang bernama Yunsan. Jika dilihat dari momentum ini, dia benar-benar menembus belenggu Do Huang dan dipromosikan menjadi Dozong. Hah? Praktisi Dozong? Aku terkejut. Dengan kagetnya Xiaoyan mengatakan itu. Sebagai persiapan untuk membawa Xiaoyan menuruni gunung Sekte Mystic Lord, Hai Bodong akan melakukan hal yang terbaik untuknya. Di arah jam 12, terlihat seseorang sedang OTW dari langit. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah Yunsan. Langkahnya yang seserebetan membuat sekitarnya hancur tepuguh. Dan melihat tibanya Master Yunsan membuat semua murid-murid memberikan hormat kepadanya. Tanpa sepatah kata, Master Yunsan ini hanya ngabetem saja lalu meminta penjelasan kepada Yunlang yang sudah kacau itu. 简略说说事情吧。老宗主，今日之事全部都是由萧炎所引起。你便是萧炎吧？小子萧炎，见过云山宗主。 Di sana ia tidak berpikir siapa yang benar dan salah. Terlepas dari itu, reputasi Sekte Yunlannya harus segera dipulihkan. Ling Yin yang pipi luan itu, ia memotong pembicaraan mereka. 这个小家伙，奉劝你最好不要妄动，这是威胁。你可以这么认为。 Mendengar itu, Yunsan pun menyuruhnya untuk maju bersama-sama. Dan jika halnya ia bisa menjatuhkannya, maka masalah hari ini akan dianggap selesai. Demi melindungi Xiaoyan, mereka berdua tidak ingin Xiaoyan bertanya lagi tentangnya, karena suatu hari Xiaoyan akan tahu sendiri. Sesudah itu, ia meminta Xiaoyan untuk membawa ularnya pergi bersamanya. Dan di sana terlihat mereka berdua akan bergabung mengalahkan Yunsan. Dan tibalah di mana mereka bertarung dengan sangat sengitnya. Si ular kecil yang sangat peduli kepada Xiaoyan, ia berusaha keras untuk melindunginya. Tetapi sayangnya Master Yunsan sangatlah kuat. Lalu Yunsan yang akan menangkap Xiaoyan, tiba-tiba... Yap, sang Ratu Battle Frog The Heaven pun keluar. Siapa dia? Ratu Medusa. Anjoy. 怎么不打了吗？